Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dianugerahkan rahmat sehat walafiat, rahmat iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mampu menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang seorang ulama besar, syekh, yaitu Abdullah bin Al-Mubarak. Lahir pada tahun 118 Hijriah dan wafat pada tahun 181 Hijrah. Jadi dia berusia lebih kurang 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya yang saya maksud. Domisilinya adalah di Marwa, satu kota di Khurasan. Sungguh luar biasa akhlak dan keutamaan Ibnu Mubarak ini. Seorang ulama, yaitu Abdul Aziz bin Abu Rizma, mengatakan tidak ada satupun dari sifat-sifat yang mulia melainkan pasti sudah berhimpun dalam diri Ibnu Mubarak. Subhanallah, berakhlak mulia dia. Al-Hafiz mengatakan, karena Abdullah bin Al-Mubarak, atau yang terkenal dengan panggilan Ibnul Mubarak, dia adalah seorang ahli hadis. Maka Al-Hafiz mengatakan ia adalah siqah, sahabat, faqih, alim, dermawan, mujahid, berkumpul pada diri seorang yang bernama Ibnul Mubarak itu. Nah, itu riwayat singkat kehidupan beliau yang mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dari kisah berikut ini. Pada suatu kali, yaitu Ibnul Mubarak sudah menetapkan niatnya menunaikan ibadah haji pada tahun yang dia tetapkan itu. Pada zaman itu orang yang mau berhaji, dia mengansur menitipkan emas ke toko emas. Ya. Pada minggu-minggu terakhir menjelang keberangkatan pergi haji, Ibnu Mubarak dari rumahnya melihat seorang ibu dengan jelas
mengais-ngais tempat sampah, mencari sisa makanan untuk dia makan. Tentu Ibnu Mubarak hanya terenyuh melihat ibu itu, dan dia masih bersikap diam. Kemudian sewaktu beliau pergi ke pasar untuk membeli keperluan yang akan dibawa pergi berangkat haji, Ibnu Mubarak didatangi oleh ibu yang pernah dia lihat mengais sampah. Ibu itu berkata, "Bapak, saya ini perempuan baik-baik. Saya punya anak 5 orang. Karena kemiskinan kami, dia dalam keadaan telanjang. Artinya tidak berpakaian dengan sempurna. Kiranya Bapak berkenan mengulurkan sedekah kepada diriku." Ibnu Mubarak dengan senang hati memberikan beberapa dinar kepada ibu itu. Inilah untuk belanja ibu di rumah. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Berlanjut kisah. 3 hari menjelang keberangkatan pergi haji, Ibnu Mubarak pergi ke pasar, ke toko emas untuk mengambil uang seharga emas yang dia titipkan. Pada waktu itu dari toko emas dia mendapatkan uang dari harga emasnya sejumlah 500 dinar. Ya, sejumlah 500 dinar. Dengan mengucap alhamdulillah, inilah bekal perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Beliau balik ke rumahnya. Di tengah jalan dekat gubuk ibu yang pernah dia beri sedekah tercium bau masakan yang enak sekali. Sampai di rumah, istri dari Ibnu Mubarak mengatakan, "Bapak, mari kita beli masakan dari rumah seberang sana. Masakannya sampai sini tercium bau sekali, wangi sekali. Tentu ini masakan yang enak." "Baik," kata Bapak Ibnu Mubarak. Bersama istrinya dia datang ke rumah orang miskin itu. Sesampai di rumah ibu yang miskin itu dengan 5 orang anak yatimnya, bapak dan ibu Ibnu Mubarak, bapak dan istri Ibnu Mubarak meminta, "Kami ingin membeli masakan yang sedang ibu masak. Tercium lezat sekali." Ibu itu berkata, "Wahai saudara seiman, apa yang kami masak ini adalah halal bagi kami, tapi haram untuk bapak dan ibu. Karena yang sedang aku masak ini adalah bagian dari domba yang mati. Lalu saya mengambil daging paha dari domba yang mati itu, dari domba yang sudah jadi bangkai itu, untuk keperluan anak-anakku yang sudah
4 hari tidak makan. Jadi apa yang tercium enak bagi bapak dan ibu adalah haram bagi bapak dan ibu. Dan bagi kami saat ini halal, maka itu kami makan. Mendengar pernyataan ibu miskin yang mempunyai 5 orang anak yatim itu, bapak dan istri Ibnul Mubarak pulang ke rumahnya. Sampai di rumah keduanya berunding, "Wahai istriku tercinta, kita telah menyaksikan bagaimana keadaan orang yang tinggal di sebelah sana, di gurun pasir itu. Memang jauh, agak jauh dari kita. Saya," kata Ibnul Mubarak, "ingin membatalkan kita berangkat haji dan uang bekal kita ini berdua kita serahkan kepada keluarga fakir miskin yang mempunyai anak yatim tadi. Saya berharap ibu ridho dengan keputusan ini." Suamiku tercinta, apa yang suamiku sampaikan itu sebetulnya juga sudah terbetik dalam hatiku. Sekarang ayo kita antarkan uang bekal untuk pergi haji itu demi keperluan ibu miskin dengan anak-anaknya yang yatim itu. Pasangan suami istri pergi menemui ibu miskin itu yang menjaga 5 anak yatimnya, dan uang 500 dinar itu diserahkan oleh Ibnul Mubarak kepada ibu itu. Dan dia dengan senang hati berdoa, "Semoga Allah memuaskan kami untuk tidak jadi berangkat haji tahun ini." Apa yang terlintas dalam pemikiran Ibnul Mubarak? Rupanya dari awal dia telah terlintas, "Wa atimmul hajja wal umrah lillah," yaitu mereka telah meyakini firman Allah dalam surat Ali Imran 97, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila." Adalah untuk Allah manusia menunaikan haji ke Baitullah dengan syarat adanya istita'ah. Ternyata di balik itu beliau juga teringat dengan firman Allah dalam surat Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kalian siapakah yang disebut pendusta agama itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli untuk menyantuni anak yatim, dan tidak pula menggerakkan bagaimana memperhatikan keperluan orang-orang miskin. 2 ayat itu ternyata bergejolak di dalam hati Ibnul Mubarak. Maka dia memilih prioritas pada saat itu adalah menunda pergi haji. Bekal pergi haji dia serahkan kepada keluarga yatim miskin itu. Akhirnya setelah musim haji selesai dan orang sudah pada kembali pulang, maka seorang ulama bermimpi di kota Khurasan itu
bahwa dari semua orang yang pergi haji tahun ini, maka yang mabrur adalah Ibnul Mubarak. Ulama ini bertanya, siapakah Ibnul Mubarak? Orang-orang yang pergi haji dalam rombongan Al-Qurasan itu. Al-Mubarak tidak jadi berangkat haji. Ulama ini mengatakan, tapi saya punya mimpi. Dia yang mabrur, selainnya tidak. Banyak yang berlinang air mata. Tahukah kalian di mana Ibnul Mubarak? Maka beberapa orang mengantarkan ulama terkenal, ulama karismatik itu menuju ke rumah Ibnul Mubarak. Sesampai di rumah Ibnul Mubarak, dengan memberikan salam, lalu bertanya siapa, ulama itu menanyakan, amal apakah yang saudara lakukan? Karena dalam mimpi yang mengandung firasat, hanya engkau sendiri di wilayah kita ini yang mabrur hajinya. Wahai guruku, ulamaku, syekhku, aku kan tidak pergi haji karena aku dan istri menyerahkan harta untuk bekal pergi haji kepada ibu yang fakir, yang miskin, yang menjaga, yang mempunyai 5 orang anak yatim. Itu yang aku lakukan. Semoga Allah, kata ulama ini, apa yang menjadi mimpi adalah engkau yang mendapatkan prioritas surga, dan engkau bebas dari apa yang disebut oleh Allah pendusta agama. Selamat saudaraku Ibnul Mubarak. Memang benarlah riwayat-riwayat yang sampai kepadaku, engkau adalah seorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang ada dalam diri. Semoga jika ini terjadi pada suatu saat pada kaum muslimin dimanapun berada, karena ada keperluan halangan untuk memperhatikan kaum fakir miskin, itulah yang menjadi prioritas kita juga. Allah Maha tahu dan Allah Maha memberikan penilaian yang berlipat ganda kepada setiap amal ibadah yang kita lakukan. Dan apabila pada tahun ini seandainya umat Islam tidak jadi berangkat haji karena wabah corona, semoga semuanya dapat pula menyalurkan bekal, uang bekalnya yang ada di tangan, dijadikan infak untuk kaum fakir miskin dalam masa PSBB COVID-19 ini. Jazakumullah khairan katsira. Semoga kisah ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.